Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membuat sebuah video singkat untuk menjelaskan bagaimana eh, bahasa pemrograman DAX mulai dari penjelasan, instalasi, pengertian dan bagaimana segala dari bahasa DAX dan juga saja konsep-konsep yang digunakan pada bahasa DAX ini. Nah, untuk permulaan kita akan menjelaskan apa eh, yang disebut dengan bahasa DAX. Nah, bahasa DAX itu tentunya adalah bahasa pemrograman modern yang digunakan oleh Google dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 dan dirancang sebagai bahasa sederhana, efisien, dan fleksibel dengan tujuan utama mempermudah pengembangan aplikasi yang memiliki kinerja tinggi dan dapat berjalan di berbagai platform atau bisa disebut dengan multiplatform. Standar itu juga bersifat bahasa pemrograman yang bersifat OOP atau Object Oriented Programming, yang artinya seluruh komponen dalam DAX dibangun berdasarkan konsep konsep objek dan kelas. Selain itu, DAX juga mendukung paradigma pemrograman lain seperti functional programming hingga pengembangan memiliki fleksibilitas dalam menulis kode. Nah, salah satu keunggulan utama DAX adalah kemampuannya untuk dikompilasi menjadi koordinat atau kode yang bisa digunakan sebagai cross platform atau multi platform seperti aplikasi web dan juga Android. Nah, hal ini membuat DAX sangat cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi lintas platform, terutama melalui framework Sharp yang menjadikan DAX sebagai bahasa utamanya. Nah, di sini kita mungkin bisa langsung saja cek untuk dokumentasi dari DAX-nya. Jadi di sini ada okay. Jadi di sini ada mereka menawarkan tiga tiga fitur utama yang ada pada DAX itu. Yang pertama adalah bahasa yang mudah diakses, portable dan solutif. Yang di sini dijelaskan sebagai uh, beberapa fitur, yaitu modifikasi yang dengan bahasa pemrograman yang konsisten, tegas, dan bersifat kuat yang menawarkan sistem modern seperti keamanan goal dan kecerdasan olah. Lalu ada portable dan cepat, kompilasi ke kode musik ARM, X64 dan IC versi untuk aplikasi shoulder, desktop, dan atau kompilasi ke JavaScript dan web friendly input. Lalu yang ketiga ada produktif, bisa melakukan perubahan secara iteratif. Gunakan hot reload untuk menjaga sistemnya secara instan di aplikasi yang sedang digunakan. Nah, intinya bahasa dasarnya adalah bahasa yang modern dan juga bahasa yang dibuat oleh Google untuk membuat bahasa yang sederhana, efisien, dan fleksibel yang bisa digunakan oleh uh, uh, multi-platform atau bisa kita platform. Di sini kita akan mulai untuk prosesnya. Jadi ini untuk struktur bahasa awalnya ada voice name dan di sini untuk kita bawakan function yang kita gunakan atau kita run nantinya. Jadi di sini paling mudah, jadi untuk eh, menentukan sesuatu di sini kita menggunakan yang namanya adalah string. Nah, di sini kita voice name string follower gitu. Kalau digunakan kita bisa memanggil seperti yang tadi kita menggunakan for dengan variable bisa dengan 0 untuk perkalian dan kita melakukan pengulangan di sini. Lalu kita print untuk mengeluarkan pengulangan tersebut dengan counter tambah 1. Jadi di sini kita tambahkan print kalau dolar ditambah 1, dolar awal ditambah 1, lalu jangan lupa titik koma. Lalu akan menjadi kita print kalau 1, kalau 2, kalau 3, kalau 4, kalau 5, kalau 6,
dengan hal buruk. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk kita bisa mengakses atau menggunakan eh, bahasa pemrograman tersebut? Ini kita bisa lihat. Yang pertama, kita harus menginstal atau menggunakan pada kode editor kita yang namanya adalah Dart SDK. Nah, ini Dart SDK ada beragam, tergantung eh, apa yang kita gunakan untuk mengakses kode editor kita. Contoh, di sini saya menggunakan Windows. Jadi di sini ada SDK Windows dan ada Linux dan juga ada Mac. Jadi di sini ada cara untuk instalasinya. Yang pertama adalah kita langsung install Dart SDK. Lalu yang kedua kita install Flutter dan menggunakan Flutter SDK juga. Yang Flutter SDK itu sudah termasuk Dart SDK lengkap yang menyertakan Dart ALCLI di folder Flutter disk. Itu. Dan apabila sudah mengikuti langkah-langkah yang saja yang ada pada dokumentasi, maka setelah itu kita bisa lakukan eh, serat penedikannya, lalu kita masuk ke instrumen variable pada Windows, lalu di sini kita set di tab, lalu kita masukkan di setter disk ini untuk memasukkan SDK Flutter yang sudah termasuk pada SDK bertiga. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan beralih ke aktivitasnya di Visual Studio. Di sini dia sudah membuat beberapa latihan yang akan kita akan kita jelaskan satu persatu. Jadi untuk awal ini seperti yang tadi ada pada dashboard, saya tidak membuatnya. Seperti awal tadi, untuk menampilkan sesuatu, untuk menampilkan atau eh, yang menampilkan entah itu string ataupun integer, semua variabel yang ada kita menggunakan string di sini. Mirip-mirip seperti Python. Lalu di sini kita coba, gitu. Oke, sekarang kita masuk pada jenis data apa saja yang ada di Dart. Oh, kita masuk ke ini. Jadi kita masuk ke logika dan logika dasar dari OP. Ini kita akan belajar tentang function, class, object, apa itu fungsi, apa itu method, apa itu error handling, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan jelaskan apa itu function. Function sendiri itu dari nah,
di dokumentasi mengatakan bahwa dan adalah bahasa berorientasi objektiviasi atau orientasi kita sebut. Jadi, bahkan fungsi pun merupakan objek yang memiliki tipe function. Ini berarti fungsi dapat diberikan ke variabel atau diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain. Anda juga dapat memanggilkan kelas dan pengelolaan secara langsung. Untuk detailnya lihat objek yang dapat. Jadi di sini ada saya di ya. Nah, di sini ada function untuk memanggil string seperti ini. Ada langsung baik, lalu saya kasih kurung, lalu kurung kawal dan di bawahnya ada string seperti ini. Dan di sini ada fungsi penjumlahan. Dan di sini kita pada kurungnya kita bisa menambahkan integer a dan integer b. Nah, di sini baru kita melakukan sebuah penambahan, sebuah penjumlahan. Seperti integer c sama dengan 0, lalu c sama dengan a c. Lalu kita tinggal string variabel c. Lalu di sini ada latihan penjumlahan 2. Jadi kita bisa masukkan A dan B itu apa, lalu kita teruskan C, namun C yang di atas dan di bawah itu mengikut kepada yang paling baru, jadi yang di atas tidak masuk seperti itu. Nah, di sini kita bisa melakukan string seperti ini, jadi string intro ini juga masukkan 2 string untuk nama dan address alamat. Di sini kita lihat pada mainnya, kita masukkan variabel A itu penambahannya ada 12, pada A itu ada 12 ya 10, pada B itu ada 10 30, dan C itu sebenarnya B ditambah 100. Nah, itu sama saja seperti itu dibahas ya. Kalian biasa, kalau dilakukan
Oke, kita lihat eh, pada penyumbang pertama itu C sampai dengan kecil. Di sini A-nya ada dua, lalu B-nya ada kecil, jadi yang dua. Lalu pada penyumbang kedua di sini C sama dengan A plus B. Jadi tapi namun di sini pada penyumbang dua harus kita tambah penggunaannya C dan untuk B saya gunakan dua tuh. Jadi di sini kita kirim B, hasilnya satu. Ya, lalu di sini ada perkalian. Kalau perkalian kita menggunakan sebuah simbol untuk sebuah simbol bintang di sini sebagai tanda perkalian. Lalu di sini angkanya adalah 10 dan 40 menghasilkan 400 volt. Nah, dan di pembagian kita menggunakan simbol seperti ini. Nah, yang kita lihat di sini adalah variabelnya untuk A 10 dan B angka 2. Jadi 10 dibagi 2 jadi ini di variabel A. Yang kita lihat kita untuk kita tadi ini ulang juga kita jadikan ini halo kita coba ulang. Halo, nama saya Wali, saya desa dari Banten. Karena di sini kita masukkan untuk variabelnya. Yang pertama itu Wali, kedua addressnya di Banten. Yang kedua prosesi. Prosesi itu ada. Prosesi itu adalah nol yang tidak kita atau nol yang kita sediakan untuk menjaga keamanan dari program tersebut atau menghindari error. Jadi kenapa dinamakan SC dikarenakan kita tidak ingin program yang kita gunakan itu menjadi rusak atau malah menjadi pengembalian data yang tidak meningkat. Maka di sini ada yang namanya prosesi. Oh, ini ada beberapa simbol yang menggunakan untuk prosesi. Pertama karakternya satu, coba karakternya dua, lalu karakternya sama dengan, dan yang ketiga ada namun tidak disarankan menggunakan tanda seru dikarenakan berisiko yang tinggi. Contoh di sini kita bikin string nama, kan? Kalau kita print namanya, kalau kita buat variabel menjadi menjadi nol atau tidak ada, ini namanya sinkronisasi. Nah, kita definisi sekarang ini nol, jadi sinkronisasi agar misal kita hapus nolnya,
akan terjadi seperti itu. Ada beberapa contoh menggunakan simbol tanggal dua, sangat dua dan sama dengan dan juga agar menghindari ada yang unggul, kita menggunakan minimal versi seperti itu. Oke, di sini ada namanya error handling. Error handling itu eh, ada tiga macam. Yang pertama try catch, yang kedua throw, dan yang ketiga ada active throw. Oke. Nah, error handling adalah ada contoh sih dikatakan bahwa apabila Anda dapat menembak dan menangkap itu kecuali yang bukan bahwa sesuatu yang tidak terduga terus terjadi. Juga pengecualian tidak ditangkap, isolate yang menimbulkan pengecualian yang ditentukan dan biasanya adalah diasporan saja. Jadi untuk menghindari adanya exception error atau isolate yang membuat program yang berhenti, kita digunakan dibuatlah sebuah konsep yang bernama archive. Jadi contohnya saya buat file satu sampai dengan 5, integer satu sampai dengan 5, lalu sini integer angka 2 sampai dengan 0. Maka result-nya adalah satu dibagi angka 2. Seperti lalu kita print hasil dari pelajaran adalah result. Lalu kita set ini untuk menghindari errornya atau kita error handlingnya di sini nih. Apabila 5 tidak bisa dibagi dengan 0, maka akan mengeluarkan pesan seperti ini. Kalau system invalid edit print number atau syaratnya. Coba kita ganti. Bagaimana kalau kita ganti angkanya? Jadi 10 dan 2 bisa dibagi. Nah, hasil dari pembagian ya 5 itu. Contoh kedua, ini kita akan menjelaskan tentang konsep data. Ini try RS dengan editif. Maka kita yang konvert ini menjadi ke part atau ke integer. Kalau berhasil, maka dia akan mengeluarkan string transfer convert menjadi kota yang ada di sini. Sini. Kalau berhasil, maka ngeluarin output ini arrow handling yang menggunakan string harga juga. Tuh. Di sini sudah kita ganti. Berhasil dengan source itu juga itu. Nah, kita convert integer ke lalu di sini ada kita tentang convert data. Convert data adalah ketika kita ingin mengkonvert data dari satu atau yang penting, namun pada programnya meminta data. Jadi di sini ada convert data yang dari number ke string, ada dari string number, ada string ada integer untuk variable. Oke, jadi rumusnya
Untuk mengkonversi tetap data dari number ke string, maka kita menggunakan metode string. Kedua, untuk mengonversi data dari string ke number, maka kita menggunakan metode string. Lalu untuk integer dan double, integer menggunakan integer part, dan double menggunakan metode double. Double itu adalah angka desimal. Kalau mungkin tahu. Dan untuk mengonversi dari number ke number lainnya, maka kita menggunakan metode to integer atau juga to. Kita di sini sekarang aja ya. Ini angka 2 ini ada berarti ada 7 ya. Jadi 1000 yang ada 2, 1000 titik yang ada 2, dan 1000 yang keduanya ada 2 juga. Gitu. Karena kita menggunakan variabel semua konsep. Jadi ini meskipun kelihatan seperti ini, tapi ini semuanya beda gitu ya. Juga ada label, ada yang itu juga seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke operasi aritmetikanya. Ini ada kita jelaskan dulu beberapa simbol yang digunakan untuk benda sosial ketika pada untuk pertambahan kita biasa menggunakan set. Jadi di sini ada penguasaan menggunakan set biasa. Lalu angkanya yang kita ini menggunakan minus di awal sebelum angka, lalu titik sebagai biasa, baru perkalian kita menggunakan bintang. Dan untuk pembagian yang double kita menggunakan tas, dan untuk pembagian yang kecil kita menggunakan simbol seperti ini ya, saya teman-teman menggunakan. Jadi untuk seperti ini. Lalu untuk sisa dari bagian atau sisa hasil bagi kita menggunakan jadi sisa setiap bagian dari sisa bagi dua adalah void. Terus dua juga ada dua nah untuk pembagian integer dia langsung membulatkan angka. Namun untuk double ya dia masih sama seperti biasa dan seterusnya. Jadi kita masuk ke operator logika. Ini operator logika ada 3 alamat atau 3 simbol yang digunakan. Terdiri dari dan, lalu seperti ini atau dan, karena suruh sebagai bukan. Operator logika yang pertama dan dibaca dan, rumusnya adalah harus keduanya disebut true. Itu kita akan membahas tentang jawaban, yaitu yang namanya untuk profile. Di sini ada yang pertama dan, rumusnya adalah harus keduanya bisa. Yang kedua atau itu rumusnya adalah jika ada salah satu yang true maka hasilnya adalah true. Dan yang ketiga seru yang dibaca bukan rumusnya adalah jika true maka hasilnya adalah false. Dan coba. Jadi di sini untuk pernyataan aja untuk ini benar atau tidak. Kemudian kita bikin sebuah pernyataan variabel A sebenarnya 10 dan variabel B sebenarnya 11. Maka kita bikin variabel nilai A itu lebih besar dari 5 atau variabel nilai B itu lebih besar atau lebih atau sama besar dengan 15. Cek. Yang pertama true. Lalu kedua sebelumnya kita bikin seperti ini dulu compare nilai A dan nilai B ini kita gunakan guys. Lalu yang kedua atau contohnya seperti ini variabel C sama dengan 10 dan variabel B sama dengan 15. Untuk nilainya kita deklarasikan C itu lebih besar dari A dan B itu ada dua salah lebih besar atau sama dengan 17. Jadi sedangkan di sini variabelnya 15. Lalu kita buat variabel untuk counternya, counter 2 untuk menggunakan mana nilai C
atau nilai itu. Jadi itu rumusnya apa? Kalau atau itu rumusnya jika ada salah satu saja yang terus maka hasilnya ada. Nah, di sini yang kedua juga true. True. Nah, yang ketiga ini paling gampang ya. Untuk kebalikannya aja. Jadi kalau kita kasih not true, berarti false. Atau false berarti terus. Kita buat latihan. Ini cara belajar sama dengan agree. Ya, kalau kita true, variable x sama dengan 2, lalu kita ambil hasil. Gitu. Ya gampang lah teman-teman ya. Dan di sini ada operator penugasan. Operator penugasan terdiri dari sama dengan untuk pengisian nilai, lalu tambah sama dengan untuk pengisian dan penambahan, lalu kurang sama dengan untuk pengisian dan pengurangan, plus sama dengan untuk pengisian dan pembagian double, lalu simbol ini sama dengan untuk pengisian dan pembagian integer, lalu bintang sama dengan untuk pengisian dan perkalian, lalu persen sama dengan untuk pengisian dan pembagian. Dan di sini kita lihat variabel A sebenarnya di awal variabel, lalu di sini kita buat A itu pengisian yang tambah jadi plus sama dengan 10, jadi 10 ditambah 10 jadi keluar 20. Yang kedua A sama dengan kurang plus 1, jadi kemudian di sini plus 2 sama sama yang tadi adalah karena ini yang 20 terus ditambah 1 jadi 19 gitu. Tapi di sini ada operator perbandingan. Operator perbandingan itu ada beberapa macam ya teman-teman. Ini ada janjian, ini ada 3 sama dengan, ada lebih besar dari, ada lebih kurang dari, ada lebih besar atau sama, ada lebih kurang sedikit atau sama. Jadi ya contohnya seperti deklarasi seperti beberapa itu juga kan, misalnya dia membandingkan seperti itu. Terus 10 sama dengan 10, jadi dia true and false. True. Lalu 10 tidak sama dengan 10 berarti apakah dia true atau false? False. 10 lebih besar dari 10 false. 10 lebih besar dari 10 false karena dia masih sama. Terus 10 lebih besar atau sama dengan 10 itu true, dan 10 lebih kecil atau sama dengan 10 true juga. Gitu ya. Lalu di sini ada yang namanya perulangan. Nah, perulangan itu ada 3 kode yang dapat dispesifikasikan, yaitu for loop, while loop, dan juga true while loop. Untuk for loop yang pertama, biasa for loop in statement yang akan dispesifikasi tadi sebelum perulangan. Lalu ada kondisi pengecekan yang akan dilakukan setiap perulangan dan akan dilakukan hingga tidak memenuhi kondisi atau berbeda. Kalau for statement yang akan dispesifikasi setiap di setiap akhir pengulangan. Lalu ada segmen kondisi dan for statement tidak lagi diisi. Akan tetapi jika kondisi tidak diisi, maka kondisi akan bernilai true dan akan terus berjalan dan berisiko sehingga infinite loop. Kondisi seperti ini. For, kalau kita for lalu ada instructionnya, di kondisi lalu proses seperti itu. Dan di sini ada pengulangannya. Contoh untuk for loop yang paling terkenal itu integer contour 1. Kita bikin pengulangan contour 1 sampai 10. Ini for, ini instructionnya contour lebih kecil atau sebenarnya 10, lalu kita print pengulangan ke atau kotak data. Kita kasih contournya
untuk membuat dia bisa bernada. Karena di sini yang bagiannya ada pasti seperti itu ya. Nah, itu juga dengan pelajaran satu. Juga look assessment kayak ini dan look assessment coding. Jadi ini ada beberapa kondisi. Ya, ada yang bisa digunakan case aja, ada yang bisa cek prosesnya saja kita gunakan case. Hmm, seperti itu. Jadi yang kedua ada while. While adalah solusi sederhana dari for loop yang di dalam while loop hanya ada kondisi perulangan tanpa ada perulangan statement dan juga statement. Jadi hanya ada kondisi. Jadi ada tiga ya, statement, kondisi, dan for. Gitu. Untuk while loop dia hanya berkondisi. Untuk init dan for-nya sih tidak ada. Jadi gampangnya kita buat variabel namanya hitung. Kita berikan satu, lalu kita buat langsung while hitung itu variabel hitung itu lebih kecil dari 10, lalu kita print perulangan ke hitung itu jadi kan, lalu kita buat hitung tambah dengan B. Ini adalah contoh prosesnya yang tidak lagi diisi. Maka keluar yang sama seperti tadi setelah. Lalu yang ketiga ada dua loop adalah perulangan memori system while, perbedaannya hanya pada itu. Di dalam dua hanya akan dilakukan perulangan dan setelah itu maka akan melakukan jadi seperti di sini while coba ini kan nama variabel yang coba, jadi kita buat view different perulangannya jadi tadi kalau kita tambahkan kita tambahkan seperti ini, lalu kita cek lagi while-nya, kita pakai while variabel ini lebih kecil atau kurang dari 10 bukan, nah dia itu bisa baru bisa progres lagi. Jadi intinya ini pengecekannya biasa tapi ini yang di awal baru itu operasi itu. Lalu di sini ada kecabangan, ada juga if, else, dan else if. If yang berarti sentralisasi adalah kondisi akan deteksi apabila kondisi awal yang kita. Ini ada dua variabel, integer dan matematika dan nilai hidrolis. Contoh, jika keadaan nilai matematika jadi besar atau sama dengan 60 dan nilai biologis lebih besar atau sama dengan 70, maka dia akan mengeluarkan stream selamat dari. Lalu salah satu keduanya adalah kita bisa menggunakan else. Jika tidak, yang artinya akan dilaksanakan ada dua kondisi apabila kondisi awal tidak sesuai atau menolak. Jadi kayak apabila kondisi pertama itu tidak kuat, akan maka kita akan buatkan else seperti ini. Nah, sudah ada harus setelah. Contoh, integer nilai Inggris sama dengan 60 dan integer nilai Jepang sama dengan 60. Jadi jika nilai Inggris lebih besar atau sama dengan 50 dan nilai Jepang lebih besar atau sama dengan 70, maka dia akan menggunakan string selamat Inggris. Dan jika tidak jelas dengan kenyataannya atau dengan variabel ini, dia akan melakukan maka Anda harus mengulang juga. Nah, kalau yang ketiga ada else if. Jika tidak dan bisa, yang artinya akan dieksekusi apabila kondisi setelah if dan else dan kita bisa menggunakan kondisi else if sebanyak lain apabila salah satu kondisi telah terpenuhi, maka tidak akan mengeksekusi kondisi lain. Jadi ini adalah eh, kemungkinan ketiga seperti this, if, else, dan if. Contoh di sini kita bikin nilai fikihnya ada 60 dan akidahnya ada 90. Lalu kita bikin keadaannya jika nilai fikih itu lebih besar atau sama dengan 60 dan nilai akidah itu lebih besar atau sama dengan 70, maka dia akan melakukan seperti ini. Tren prioritas Anda pada ujian adalah A. Tapi
LC 9 cc 175 kita kurangin lagi dan sudah itu lama dulu kita dekatnya akan menjadi dulu lalu kita bikin lagi LC nya dari situnya jadi 50 dan sudah menjadi 60 maka dekatnya menjadi kalau masih di bawah itu lagi jangan kesini saat ada harus mengulang tujuan terjadi itulah satu barang ya. Jadi ujungnya sampai dari 10 dan 90 ujungnya gitu. Terus di sini ada sisinya sifatnya sistem sama halnya seperti SL jadi lebih singkat dan lebih mudah dibaca dan digunakan hanya untuk koordinat sama di sini kita bikin variable date bring date quick nilai save kita bikin kosong di sini jadi dia menggunakan set CSR tapi dia lebih singkat dan lebih mudah dibaca kan beneran terus mungkin kita print kasus A kemudian ada terlalu cepat tapi kalau dia B ini gender atau C anda tulis dengan baik nanti lalu kita print nih dan untuk default apabila dia tidak ada nilai maka dia akan melakukan ada harus mengulang nah, ini ada penjelasan singkat footnote case artinya kondisi yang akan disamakan dengan yang awal break artinya di setiap case kita bisa menghentikan yang sedang berjalan apabila sudah kecil yang diinginkan dan juga jika tidak digunakan maka akan dilanjut ke case selanjutnya yang terakhir default artinya jika dia awal yang diberikan berakhir dengan case maka dia akan menggunakan dengan default nah, contoh di sini kita kasih sorry nah, apa nah, ya, ya. Dan di sini ada terjadi operator yang merupakan solusi sederhana dari percabangan sistem. Biasanya hanya disebut satu baris bisa true, hanya dikenakan mobil, bisa false, maka tinggal tidak akan mobil. Ini lebih singkat lagi dari sukses. Jadi, contohnya nilai variabelnya 50, lalu fill nilainya juga nilainya lebih atau sama negatif 5, maka dia bisa melakukan selamat 19. Tapi kalau tidak, dia hanya akan menentukan. Hanya sebagai sebuah dan sangat sukses. True dan false seperti itu. Nah, itu karena di sini 50, kalau keluar, saya tidak lagi coba itu. Kalau diganti jadi 90, akan keluar selamat menjadi dulu. Oke, ya. Kalau saya di sini saya akan tanya namanya stack overflow di sini. Stack overflow itu adalah error yang membuat operasinya akan berjalan sampai datanya itu ya, sudah bisa diunggah oleh personal laptop kalian gitu. Kalau kita menggunakan disk ya gitu di sini kita bikin satu email tadi selesai dan akhirnya lihat keberatan teknik schedule ya dari mana ya sekarang coba dia akan menyebabkan sampai error banget jadi saya berhenti di 1000 13.200 gitu. Oke mungkin sekian dari saya ya coba penjelasan bahasa ekonominya dan selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang konten mesin yang ada sih. Oke, baik sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.